Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini bersama saya Sandi. Oke teman-teman, pada part 2 kali ini ya, kita akan membahas di Excel mengenai rumus-rumus dasar yang sering digunakan dalam Excel gitu ya. Nah, mungkin rumus ini nanti bisa kalian gunakan untuk mengisi sebuah data, ataupun ketika nanti kalian masuk ke dunia kerja, ataupun ketika tugas kuliah, ataupun untuk bahan belajar gitu ya. Nah, jadi di sini sudah ada contoh, misalkan ini ada dalam sebuah tabel. Di sini ada nama, ya, kemudian ada nilainya, ada nilai bahasa, nilai matematika, dan juga ada nilai praktek gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ditanya nih berapa total nilainya, kemudian berapa nilai rata-ratanya, kemudian rankingnya. Kita mau tahu nih siapa sih yang ranking 1 gitu, ataupun ranking terakhir gitu kan. Nah, kemudian ditanya nih berapa nih nilai terendahnya, kemudian berapa nilai tertingginya. Nah, nanti kita akan di sini akan menggunakan rumus ini nih. Ada rumus sum, average, rank, min, dan max. Oke, jadi yang mana nih yang akan kita gunakan dalam untuk mengisi ini? Oke, let's go. Oke, nah di sini kita udah ada nilai nih, sudah ada data gitu, yang dimana di sini ada pertanyaan, ataupun kita akan mencari berapa sih total nilainya. Nah, jadi untuk mencari total nilai ini pakai rumus apa? Rumusnya adalah sum. Oke, ya, rumusnya menggunakan rumus sum. Jadi cara penggunaannya sama dengan, ya, ingat teman-teman ya gitu ya, dalam Excel kita setiap menggunakan rumus selalu diawali tanda sama dengan. Oke, jadi rumusnya sama dengan sum ya, buka kurung. Oke, kemudian kita blok aja semua nilainya, blok dari diklik ya, klik di blok ke sini. Oke, di blok semua, kemudian tutup kurung, enter. Dapat tuh. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, kita nggak perlu lagi tulis satu persatu kayak gini lagi ya, terus kayak gini lagi, nggak perlu. Jadi kalau misalkan enaknya di Excel, kalau kita sudah buat satu rumus kita bisa tinggal duplikat untuk apa, untuk meneruskan rumus ke data berikutnya. Nah, caranya gimana? Caranya kayak gini. Caranya arahkan si kursor ini atau pointer ini ke bagian sudut kanan bawah sel yang aktif ya, gitu ya. Jadi ketika sudah kursornya berwarna hitam kayak gini, tinggal ditarik aja. Oke, ditarik kayak gini. Nah, dapat. Maka dapat semua nih total nilainya gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada nilai rata-rata nih. Nilai rata-rata. Berapa sih nilai rata-ratanya gitu ya. Nah, apa rumusnya? Rumusnya ini ya, average. Rumusnya average atau average ya. Nah, penggunaannya gimana? Penggunaannya sama dengan average. Oke, kemudian buka kurung, sama kayak tadi ya, kita blok nih di nilainya, kita blok semua, kemudian tutup kurung, enter. Tuh dapat nilainya 82,66 sekian gitu ya. Tinggal ditarik aja atau klik 2 kali. Nah, jadi bisa cara cepatnya kita bisa diklik tarik kayak gini ya, atau kita arahkan ke sini, ke tempat yang tadi ya, ke pojok kanan bawah sel yang aktif, kita klik 2 kali. Maka dia akan otomatis ya mengisi ke bawah gitu ya. Itu rumus untuk mencari nilai rata-rata, rumusnya average gitu ya. Oke, kemudian misalkan di sini ditanya nih, kita udah dapat nih nilai total nilainya, udah dapat nilai rata-ratanya. Kemudian kita mau nentuin sih siapa sih di sini yang juara 1 gitu ya. Nah, oke, jadi rumusnya apa? Rumusnya untuk mencari ranking ya. Nah, rumusnya atau peringkat, rumusnya ini rank ya, untuk mencari ranking atau peringkat gitu ya. Oke. Nah, di sini gimana cara menggunakannya? Sama kayak tadi, di awal dengan tanda sama dengan. Jadi sama dengan rank yang ini ya, rank yang ini. Oke. Nah, di sini buka kurung. Nah, di sini ada sintaknya. Yang pertama klik number ya. Number itu artinya kita sebagai patokan ataupun acuan kita mau di kolom mana. Nah, misalkan kita untuk ranking kita akan gunakan di kolom nilai rata-rata ya, maka kita klik yang pertama sekali kayak gini. Klik 1 gitu ya. Kita mau menandakan kita akan dari kolom ini sebagai sebagai acuannya. Kemudian ini penghubungnya titik koma gitu ya. Nah, ingat teman-teman gitu ya. Ini untuk menghubungnya tergantung dari komputer masing-masing ya. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma aja. Nah, di sini kebetulan punya saya ini menggunakan titik koma gitu ya. Titik koma, kemudian kita blok semuanya.
Oke, kita blok seluruh ini ya, seluruh di kolom nilai rata-rata. Kemudian kita kunci teman-teman ya, dengan cara apa? Dengan cara menekan tombol F4 atau tekan Fn F4 di keyboard ya. Nah, sampai ada tanda muncul tanda string ini gitu ya. Nah, ini artinya namanya cell absolute gitu ya. Cell absolute itu artinya kita akan mengunci bahwasanya kita akan patokannya hanya di area yang akan kita pilih ini gitu ya. Itu namanya cell absolute gitu ya, kita kunci. Kemudian tutup kurung, sorry, kemudian titik koma lagi. Nah, di sini ada opsi nih teman-teman ya. Ada opsi yang pertama yang ini ada angka 0 ya, namanya descending, dan satu namanya ascending gitu ya. Ini apa bedanya? Jadi bedanya kalau descending ya, kita bisa tekan angka 0 ini, angka 0 kayak gini ya, descending. Ini akan mengurutkan dari nilai yang terbesar untuk juara satunya gitu ya. Nah, sedangkan kalau ascending dia mengurutkan dari nilai terkecil untuk juara satunya. Oke ya, sekarang kita coba. Dan tutup kurung, enter. Oke, dapat Sahrul ranking ke-6. Tinggal kita tarik aja. Ranking satunya Ronaldo gitu ya. Nah, tadi kalau kita menggunakan ya, klik 2 kali, kita menggunakan fungsi dari ini, descending ya. Nah, makanya kalau kita pakai fungsi descending, yang ranking satunya Ronaldo. Kenapa? Nilai dia terbesar gitu ya. Nah, jadi kalau descending ini mengurutkan nilai dari yang terbesar untuk juara satunya, untuk ranking satunya. Kemudian kalau kita pilih ascending ya, atau koma 1 ini gitu ya, dia akan mengurutkan dari nilai terkecil untuk ranking satunya. Nah, maka kebalikannya gitu ya. Tadi Sahrul ranking 6, sekarang ranking 1. Ya, gitu. Itu jadi kalau misalkan kita mengurutkan dari nilai terkecil untuk ranking satunya. Kalau misalkan kita mau menggunakan rankingnya dari nilai terbesar, maka kita menggunakan apa? Kita menggunakan yang descending ya, yang ini. Nah, maka dia akan mengurutkan dari nilai yang terbesar untuk mendapatkan ranking satunya. Oke, dapat ya Ronaldo ranking 1 ya. Ranking 2-nya ada Lisa ya, kemudian ketiganya ada Messi gitu ya. Nah, itu untuk ranking. Oke. Nah, kemudian di sini ditanya lagi nih, misalkan gimana berapa sih ataupun siapa yang dapat nilai terendah gitu ya. Gitu ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini nih. Min ya, rumusnya min. Ya, untuk mencari nilai apa? Untuk mencari nilai terendah gitu ya. Caranya gimana? Caranya sama dengan min ya. Oke. Kemudian kita blok apa? Kita blok dari nilai mana? Misalkan kita pacuan dari nilai rata-rata nih. Kita blok dari sini. Ya, kemudian tutup kurung, enter. Ya, ketemu nih. Nilai terendahnya 82,6. Siapa yang paling terendah? Ya ini, si Sahrul ini ya. Ya, karena dia ranking 6 nih. Dia nilai terendahnya. Nilai tertingginya siapa? Untuk mencari nilai tertingginya. Oke. Nah, di sini kan jelas ya, yang tertinggi pasti Ronaldo karena dia ranking 1. Tetapi kalau misalkan ini kan datanya, kalau misalkan datanya sedikit ya, kalau banyak kan kita perlu cari tahu gimana caranya. Rumusnya ini. Max ya. Nah, untuk mencari nilai tertinggi, maka sama dengan max. Kemudian kita blok seluruh datanya. Kemudian tutup kurung, enter. Maka dapat nilai tertingginya adalah 98 dan nilai terendahnya itu 82,66. Oke. Nah, oke. Oke teman-teman, gimana? Ya, sudah paham lah ya. Oke. Oke, untuk itu aja untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa praktek, oke, biar bisa. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di part 3. Oke, terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong di-subscribe karena subscribe itu gratis ya, Kak. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.